وبعدنا عن أهل النار كرامة يا عمر مقدار وقفنا تحت باب الجود وما يحصل لنا المقصود كذا الحسنى وعقب الدار كرامة يا عمر مقدار معنا أمنا الزهراء وسيلة أمي. Saya mengajarkan alam itu ada alam jasad, ada alam khayali. Ketiga alam ruh, ya gitu kan. Nah, alam jasad itu kan sifatnya ya yang lapar tuh. Pina lapar parot. Langsung tuh otomatis bergerak tubuh. Kalau ada pas bakso lewat, bakso sini singgah aja. Ya lah, pas uangnya ada juga, apa uang akan ada kan, wah, meringis saja kesakitannya lah. Ya lah, Marit. Itu namanya jasad. Melihat cewek, wah dia pindah bungas nih aja, cantik. Itu jasad tuh. Nafsu. Wah, nafsu. Makanya kambing, sapi itu kan tahu makan iya. Itu nafsunya. Karena istirahat, duduknya. Bila suruhnya oleh petani bekerja lagi di sawah, bekerja lagi keliling-keliling, suruh petani makan itu alam jasad. Jadi kalau ingin melihat alam jasad, yang paling persis sekali adalah alam hewani atau kebiasaan hewan. Coba lihat kucing tuh, bila pindah guring-guringnya kanyang parta. Ya lah, bila sudah keliling-keliling, sudah ya atau bisa lapar atau hendak mencari bini, mencari istri. Nah, antara dua aja tuh, itu disebut dengan alam hewan. Kita jasad ini sama dengan alam hewannya. Dari situlah ada syariat, ya kan? Diturunkan Allah syariat. Syariat itu membimbing kita supaya kita tidak seperti hewan, tetap di alam hewani, tapi tidak menjadi hewan. Masuk kita di alam hayal, yalah. Sebagian manusia masuk di alam hayal. Alam hayalnya apa? Alam ilmu. Alam hayal itu bagus. Orang banyak menghayal itu bagus. Cuma asal yang dihayal yang benar lah. Jangan menghayal yang tidak mungkin. Andaikan aku jadi Superman, mana bisa? Lebih baik jadi Superman tuh kurang bagus. Masalahnya celana dalam dikeluarkan. Ya kalau, nah, ada bagus itu kan. Tapi kalau menghayal ini macam-macam. Ada yang menghayal tanpa buku. Tanpa buku menghayal. Andaikan inilah, andaikan aku rumahku di sini, bagaimana kalau di sini, itu menghayal. Mungkin mengandung ilmu, mungkin tidak. Ada dua lagi, orang membaca kitab, membaca buku, membaca kitab Al-Quran, membaca hadis, itu masuk alam hayal sebenarnya. Dalam hadis, wa'at bi'isayata hasanata tamhuha, ya, misalnya dibaca, apa ini? Ikutilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan sekarang yang kamu lakukan. Artinya keburukan yang dulu kita ikuti dengan sekarang, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan sekarang untuk menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Nah, itu alam hayal namanya. Nah, karena tidak berguru, berbahaya juga. Apa yang terjadi? Berarti kita tidak perlu mengucap istighfar, ya astagfirullahaladzim, karena cukup dengan berbuat kebaikan akan menghilangkan keburukan. Nah, ini juga berbahaya juga alam hayal ini bila tanpa bimbingan. Satu kitab di dalam An-Nawadir, ya, saya mengisahkan. Bagus sekali cerita itu ada, ya, supaya menjadi ibroh bagi kita di dalam hidup ini. Ibroh itu pengajaran, ya, pengajaran dalam hidup kita, bagaimana supaya kita memahami keadaan tertentu, ya. Nah, ini contoh orang yang tidak punya guru, tidak belajar memakai sanad, tidak ada panduan, dia memikirkan sendiri. Ya, pada akhirnya bisa aja, tapi banyak kerugian yang akan dilewatinya.
Bahasa lain tuh begini, ada kipas angin rusak, karena tidak tahu ilmunya, baiki sendiri. Ini makin hancur, makin berantakan, iyalah. Nah kayak itu tuh, nah. Tapi memang akhirnya baik jopang pipa. Habis itu apa, ke tangan bengkel atau ke tangan orang tahu, akhirnya ganti semua Anda di dalamnya. Baik kayaknya. Tapi berapa kerugian yang terjadi. Nah itu maksudnya kisah. Anna abidan. Nah ada seorang abid, seorang ahli ibadah. Dokola pisolah. Dia pun mengerjakan sholat. Nah dia kerjakan sholat. Ini Imam Qalyubi ya, dari Imam Qalyubi, kisah Imam Qalyubi. Palamma wasala ila qaulihi, sampailah dia pada ayat iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami menyembah. Kayak itu kalau surah Fatihah. Surah Fatihah. Kalau dalam Majid Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi tidak sah kalau tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Surah Fatihah itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Nyatakan tuh, jadi sembahyang, kalau kita sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim itu wajib kita baca karena dia termasuk ayat dari surah Fatihah. Kalau imamnya ada juga imam, Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, yang tanpa bismillah. Nah, kita harus nambah itu Bismillahirrahmanirrahim. Yalah, kalau ada imam kayak itu, cuma kawa cari imam nang pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk sembahyang. Kemudian si hamba ini mengucap kepada Tuhannya, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu artinya kepadamulah kami menyembah. Baban lahu annahu abid hakikah. Dia penuh perasaan sampai menerjemahkan makna iyyaka na'budu itu dalam hatinya. Panu dia pisirrihi kajabat. Tiba-tiba di sirnya, nah ini sir, artinya setiap manusia itu punya sir. Sir itu perasaan, sir itu ada pada diri kita selain hati, ada sir. Sir itu lebih dalam daripada hati. Jadi di dalamnya hati itu ada sir. Nah, di dalam sir itu ada ucapan yang bisa dimengertinya. Sir itu kita masing-masing yang mengerti. Kalimatnya apa? Kajabat, dusta kamu menyembah Tuhanmu. Kamu itu belum lagi menyembah Tuhanmu. Kamu itu belum lagi mengabdi kepada Tuhanmu. Karena si abid ini tidak tahu, tapi perasaannya itu timbul karena dia sukai beribadah, bagus kan? Tapi dia tidak berilmu. Innama ta'budul khalqi, ujar nang disir tuh, selama ini kamu itu hanya menyembah makhluk, bukan menyembah Tuhan. Wah, iyalah, dalam hidupnya aku nih sudah terus akan sholat. Wa tazala aninas, akhirnya dia dengan keadaan seperti itu bimbang hatinya, akhirnya dia ingin fokus menyembah Allah. Akibatnya dia apa? Melakukan perilakunya akhirnya wa'tazalan nas, meninggalkan manusia. Nah, bapak aja orang ini ba'ujlah, menyendiri. Ba'ujlah tanpa ilmu bahaya. Nah, tanpa ilmunya belum cukup lagi, bahaya ujlah nih. Meninggalkan manusia. Nah, subhanallah. Palaman taha ila iyyaka na'budu nudiya kazabat imana ta'budu jaujatuka patalaka imra'atahu. Kemudian dia sholat lagi, si abid nih. Waktu sholat belakangan, beberapa waktu kemudian ketika dia sholat, membaca iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah, atau kepadamu kami menyembah. Tiba-tiba di sirnya berkata, innama ta'budu jaujataka, selama ini yang kau sembah adalah istrimu, bukan Tuhanmu. Buktinya kamu, hatimu selalu condong kepada istrimu. Wah, kayak itu sir ada bucap, atau bahasa kita di sini hatilah gitu kan. Akhirnya bimbang dia. Habis bimbang, lalu dia berakhirnya apa? Patalaka imroh, atau akhirnya diceraikan istrinya. Nah, saya itu membaiki kipas anginnya lah. Karena tidak tahu kipas angin, akhirnya Pak bongkar taruh ya lah, rusak semuanya. Nah, akhirnya kendaraan tuh rusak semuanya. Akhirnya ini sampai istri diceraikannya. Hah? Istrinya enggak ada salah dicerai. Apa kabar? Hah? Kenapa tidak ada istri? Bingung juga kalinya. Mana istri lah Jar?
Ya kata Hawa, aku punya istri lah. Nah ini ditawar. Summa syarafis salah. Kemudian di hari yang waktu yang lain sudah diceraikannya istrinya. Ketika dia mau dalam sembahyang mengucap iya kana budu. No dia kazabat imana tak budu malaka patasaddaka bijamihi. Kemudian di hatinya berkata lagi, ada di dalam sirnya, kamu selama ini menyembah Tuhanmu itu belum benar lagi. Selama ini engkau masih menyembah harta bendamu. Pikiranmu selalu kepada harta benda. Wah, terkejut lagi dia. Karena dia ingin tulus ikhlas kepada Allah. Akhirnya apa? Seluruh hartanya disedekahkannya. No, habis harta di rumah sudah. Bini sudah ditalaknya, cerainya. Masya Allah. Kemudian terus dia beribadah. Falamma wasala ila iyyaka na'budu nudiya kazabat innama ta'budu siyabaka patasaddaqa biha. Kemudian dia beribadah, kemudian ada lagi sirnya. Berkata, selama ini engkau menyembah pakaianmu, baju-bajumu. Buktinya baju-bajumu selalu baju-baju yang baik-baik, hanya untuk dunia saja. Akhirnya apa yang terjadi? Disedekahkannya lah semua bajunya, kecuali baju yang bisa dipakainya. Subhanallah. Nah, habis sudah. Kayak Habib, Palamma wasala ila iyyaka na'budu. Pada waktu yang lain dia beribadah lagi. Ini bertahun-tahun akhirnya kan kejadian nih. Tidak dipahami, tidak disadarinya bertahun-tahun. Ini bukan sekedar sehari dua hari. Dia anna sadaqta fa anta minal abidin hakika. Setelah dia beribadah dalam keadaan miskin, papa, tidak ada apa-apa lagi dalam dirinya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, melakukan sholat. Akhirnya sirnya berkata, engkau saat ini sudah menjadi orang-orang yang benar, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujung-ujungnya apa tuh? Ujung-ujungnya adalah hatimu tidak tercemar oleh segala hal ahwal aghyar kehidupan dunia ini, kecuali fokus kepada Allah. Itu kalau hasilnya setahun, 2 tahun, sampai puluhan tahun nih, menghilangkan segala harta benda, istri dicerai, ujung-ujungnya dapat apa? Ujung-ujungnya dapat apa, Bib? Kesimpulan bahwa selama ini engkau sudah benar beribadah, yaitu hatimu tidak terpaut lagi dengan hal-hal yang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kisah ini mengisahkan apa? Inti masalah ini apa? Sebenarnya tidak perlu harus menceraikan istri. Iyalah, bapak menceraikan istri. Sebenarnya tidak perlu harus mensedekahkan semua harta benda, sampai baju, celana disedekahkan. Untung ada baju lagi, Bipe. Baju sebuting lagi, satu lagi baju. Iyalah, habis-habisan enggak lah toh? Sampai ujlah dari kehidupan dunia. Ya, ujlah itu artinya ke hutan, kemana misalnya, diam, ditinggalkan sembunyian. Perlukah seperti itu? Nah, kita kembali kepada Syekh Abdul Qadir. Tidak perlu seperti itu. Yang diperlukan adalah mengatur hatimu untuk selalu mengingat Allah, meskipun dunia tetap dikerjakan sambil jualan tadi tuh, mengingat Allah. Tidak harus jualannya dibuang. Wah, makan apa? Kabar, tongot bini di rumah. Ya Allah. Nah,